pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya program Taspen. Nah, Taspen ini kita menjalankan program yang tadi, 4 program itu sesuai dengan aturan. Yang pertama, dasar hukumnya itu dari tabungan hari tua berdasarkan PP 25 tahun 81, Junto PP 25 tahun 2013. Kemudian untuk program pensiun berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 69 ya Bapak Ibu, karena mungkin menurut pemerintah undang-undang ini masih relevan sampai sekarang, jadi belum ada perubahan. Terkait dengan isu adanya perubahan, itu memang masih ada pembahasan di level pemerintah ya Bapak Ibu, jadi memang belum ada keputusan seperti apa. Kemudian program yang ketiga dan keempat, program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan PP 70 tahun 2015 Junto PP 66 tahun 2017. Nah, program Taspen. Nah, Taspen ini Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari Bapak Ibu ASN ya. Sejak Bapak Ibu diangkat sebagai ASN nih Bapak Ibu ya. Sejak Bapak Ibu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Sampai kapan? Sampai nanti Bapak Ibu pensiun. Bahkan tidak sampai pensiun. Sampai mohon maaf kita setelah pensiun tutup usia. Kemudian kalau misalkan kita tutup usia, kalau misalkan ada janda dudanya, maka janda dudanya diberikan penerimaan pensiun janda. Atau kalau misalkan pensiun jandanya juga sudah tidak ada, diberikan kepada anaknya yang masih di bawah usia 25 tahun. Namanya penerimaan pensiun yatim. Nah, jadi dalam kegiatan ini memang sangat baik sekali ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mengenal Taspen dari segala sisi. Baik dari Bapak Ibu diangkat sebagai CPNS sampai dengan after nanti Bapak Ibu pensiun atau menjalani masa purna tugasnya. Seperti itu. Baik, ini kita next aja. Nah, masuk ke program yang pertama. Di sini program tabungan hari tua. Program tabungan hari tua itu apa? Program tabungan hari tua adalah manfaat bagi peserta ya apabila peserta itu mencapai batas usia pensiun ya Bapak Ibu ya, atau pesertanya diberhentikan atas sebab-sebab lain, misalkan yang bersangkutan atas permintaan sendiri berhenti, atau diberhentikan secara tidak dengan hormat sebelum mencapai batas usia pensiun atau tanpa hak pensiun. Itu kita bayarkan tabungan hari tuanya. Kemudian yang terakhir, tabungan hari tua itu dapat dirasakan manfaatnya apabila si pesertanya meninggal dunia. Dalam hal ini yang menerimanya adalah ahli waris. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tabungan hari tua ini memang tidak bisa Bapak Ibu cairkan tanpa ada 3 kondisi tersebut. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu mencapai batas usia pensiun ya. Yang kedua tadi diberhentikan atas sebab-sebab lain. Misalkan Bapak Ibu belum mencapai batas usia pensiun atau belum mencapai usia pensiun, atau ada peserta atau pegawai negeri yang meninggal. Kemudian kewajibannya apa sih nih dari program tabungan hari tua? Kewajibannya yang pertama adalah membayar iuran sebesar 3,25% nih dari penghasilan sebulan. Penghasilan itu apa aja? Terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak. Ya, jadi 3,25%-nya hanya dari gaji pokok, tambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak nih Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk diketahui juga nih Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu sudah dikenakan yang namanya IWP atau iuran wajib pegawai. Ya, besarannya berapa? Besarannya adalah 10% Bapak Ibu. 10% dari gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak. 10%. Nah, dari 10% itu terpecah lagi atau dibagi. 2%-nya disetorkan ke BPJS Kesehatan. Nah, yang 8%-nya baru disetorkan ke Taspen. Nah, dari 8% itu terbagi lagi untuk program
tabungan hari tua besarannya 3,25%. Nah, satu lagi sisanya sebesar 4,75% itu untuk program pensiun bulanannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu nih, ternyata Bapak Ibu sejak CPNS dipotong iurannya. Kan nggak terasa ya Pak ya, karena langsung dipotong dari gaji. Kemudian kewajiban yang kedua terkait dengan program THT adalah menyampaikan perubahan data diri dan keluarganya. Nah, kenapa sih harus menyampaikan perubahan diri dan data dan keluarganya? Karena gini Bapak Ibu, di dalam program tabungan hari tua ini ada yang menurut saya spesial atau manfaat spesialnya nih. Di luar dari manfaat intinya yang berupa tabungan yang dapat diterima setelah Bapak Ibu mencapai BUP atau berhenti atau maaf meninggal dunia, ada manfaat lainnya, yaitu asuransi dwi guna. Ya, ada manfaat asuransi dwi guna. Nah, di situ manfaat yang akan diterima apabila ada diri sendiri atau anggota keluarga kita yang meninggal. Seperti itu. Nah, jadi apabila ada anggota keluarga yang meninggal yang masuk dalam tanggungan, ya, yang masuk dalam tanggungan di daftar gaji kita, maka ada manfaat namanya asuransi kematian yang berhak diterima oleh si pegawai negeri tersebut. Nah, ini juga banyak yang belum tahu nih Bapak Ibu, karena banyak juga kita dapati bahwa si istri pegawai tersebut atau suaminya meninggalnya sudah lama. Tapi di data kami setelah dia pensiun baru ketahuan bahwa yang bersangkutan belum pernah lapor atau belum pernah melaporkan bahwa si istri atau suaminya telah meninggal. Nah, di situ adalah kewajiban kami, walaupun itu sudah berlarut, tapi tetap akan kita bayarkan ya Bapak Ibu, karena di dalam ketentuannya manfaat asuransi kematian ini tidak ada kadaluarsanya. Jadi sekalipun 10 tahun yang lalu ada kejadian keluarga yang meninggal, maka baru dilapor sekarang, maka akan tetap bisa kita bayarkan. Tapi tetap mendasarinya, perhitungannya adalah gaji pada saat kejadian, artinya gaji pada saat 10 tahun yang lalu untuk perhitungan manfaatnya. Nah, terus manfaatnya berapa untuk apabila ada istri yang meninggal atau suami yang meninggal? Nah, untuk besaran manfaatnya di sini untuk istri atau suami yang meninggal adalah 1,5 kali gaji, ya, 1,5 kali gaji. Contoh perhitungan, kalau misalkan gaji kita 5 juta, maka manfaat asuransi kematian apabila ada istri atau suami yang meninggal adalah 1,5 kali gaji 5 jutanya. Nah, besarannya berarti 7.500.000 ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk anak, nah untuk anak besarannya berbeda ya Bapak Ibu. Untuk anak besarannya apabila ada anggota keluarga yang meninggal atau untuk dalam hal ini anak, besarannya 0,75 kali gaji ya, jadi 5 juta kali 0,75.